فتوح العارفين سلفنا الصالحون إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى حضرة سلطان العارفين سيدنا الشيخ سيدنا الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنهما جميع مشايخنا أمد حسن حضرة مجيج علي جودي مجيج عبد الحميد مجيج نور إحسان مجيج عبد الكريم مجيج علمنا سيدي الشافعي عبد الله محمد بعبد الله سيدنا الإمام محمد بن الشافعي سيدي الشيخ أبي زكريا بشرف النووي رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خير البريات وعلى آله وأصحابه الأمجاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد. Yang kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Munawwarah Perumahan Anggrek Sari. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Munawwarah, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah wa as'adakumullah. Mudah-mudahan berkah istiqomahnya kita hadir dan duduk di majelis kemuliaan ini benar-benar menjadi wasilah Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan ridha, rahmat dan ampunannya kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menyelamatkan, memuliakan dan membahagiakan kita semua, baik di dunia ini maupun kelak di akhirat yang kekal dan abadi. Amin amin Allahumma. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan doa Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian rutin kita, kajian kitab Al-Adhkar karya beliau Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Warwaina fi kitab at-Tirmidzi wa Ibn Majah an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul afdaludz dzikri la ilaha illallah. Qala at-Tirmidzi hadisun hasanun.
Warwaina, dan kami Imam An-Nawawi meriwayatkan fi kitab At-Tirmidzi, dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dan kitab Sunan Ibnu Majah, sebuah hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Sahabat Jabir berkata, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Apa sabdanya? Afdhalud dzikri, zikir yang paling utama dari sekian kalimat-kalimat zikir adalah la ilaha illallah. Itu zikir yang paling utama. Dan ketika seseorang itu senantiasa berada pada kalimat la ilaha illallah saat dia hidup, menjelang kematiannya, bahkan sampai nanti di hari kiamat, itulah hamba Allah yang beruntung. Karena la ilaha illallah ketika dibaca dengan benar, dihayati dan ditadabburi maknanya dengan benar, maka akan bisa melebur kekufuran kita, dosa-dosa di masa lalu kita. Makanya seseorang itu dilihat akhir kehidupannya, bukan dilihat perjalanan hidupnya. Kalau akhir kehidupannya tetap berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah, artinya meyakini kebenaran yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan itu inti ajaran agama tauhid. Ajaran agama yang datangnya dari Allah, meskipun syariatnya berbeda-beda, intinya para nabi dan rasul mengajarkan kepada kaumnya untuk mentauhidkan Allah, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya ulama-ulama kita itu berharap agar la ilaha illallah selalu ada dalam kehidupan kita menjelang kematian kita, bahkan saat nanti kita dibangkitkan di hari kiamat. Biasanya setelah zikir la ilaha illallah itu ditambahi kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'asu insyaallahu ta'ala minal aminin. La ilaha illallah itu kalimat hak, kalimat yang benar. Alaiha nahya, kita hidup di atasnya. Wa alaiha namut, kita berharap nanti mati pun berpegang teguh padanya. Wa biha nub'asu, dan bahkan harapan besar kita nanti di hari kiamat kita pun dibangkitkan dengan. Sebab tidak ada artinya ibadah kita kalau kita tidak meyakini kebenaran kalimat la ilaha illallah, yang fadilah dan keutamaannya sangat luar biasa. Terlebih kalau kita bisa mengucapkan di akhir hidup kita, kalimat yang kita ucapkan sebagai penutup kehidupan kita itu kalimat la ilaha illallah, istimewa. Nabi katakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang akhir kalamnya sebelum meninggal itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin dakhalal jannah, pasti masuk surga. Dikasih goyah oleh Rasulullah, wa in zana wa in saraka, meskipun punya masa lalu pernah berzina, meskipun punya masa lalu pernah mencuri,
asal akhir kehidupannya diakhiri dengan jika bisa mengucapkan, jika tidak ada dalam keyakinannya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dia tetap akan masuk surga. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang akhir kehidupan kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau kalau tidak mengucapkan ya tetap ada dalam hati kita keyakinan yang teguh la ilaha illallah. Beliau Al-Imam Abu Lays As-Samarqandi mengatakan, kalau kita ingin keyakinan teguh kita itu terus dijaga oleh Allah, saat kita hidup dijaga oleh Allah, menjelang kematian kita dijaga oleh Allah, saat kita berada di dalam kubur dijaga oleh Allah, sehingga kita bisa menjawab pertanyaannya Mungkar Nakir, selamat dunia akhirat. Maka syaratnya ada 3. 1, beriman, itu syarat utama. Yang kedua, aminan sholihan, dia banyak melakukan amal soleh. Banyak melakukan amal soleh. Jika ditimbang amal solehnya, prosentasenya lebih banyak, lebih besar dibanding amal buruknya. Dan yang ketiga ini yang agak sulit, tidak semua orang mampu mengerjakannya. Apa? Amal soleh yang dikerjakannya mukhlishon lillah, selalu berdasarkan ikhlas karena Allah, semata-mata mencari ridhonya Allah. Mencari ridho untuk orang awam mengharapkan balasan. Ibarat kita ibadah itu kerja mengharapkan gaji untuk orang awam. Tapi mencari ridho bagi orang-orang khas, bukan itu yang diinginkan. Bukan surga yang diinginkan, bukan selamat dari neraka yang diinginkan, tapi mencari ridho bagi mereka orang-orang khas adalah bisa memandang zatnya Allah benar-benar senantiasa dalam cintanya Allah. Mereka tak peduli masuk neraka, masuk surga, itu bukan tujuan mereka. Orang awam ada yang motivasi ibadahnya masuk surga, tak masalah. Penjelasan Syekh Abu Lays As-Samarqandi tadi itu menafsiri sebuah ayat, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan selalu menjaga, menetapkan ucapan yang kokoh, keyakinan yang teguh la ilaha illallah. Saat dia hidup dijaga, menjelang kematiannya dijaga. Makanya enggak perlu risau andai kita punya orang tua, saudara, bahkan suami atau istri tercinta sakit, qadarullah dirawat di rumah sakit yang bukan Islam, yang di sana mereka punya tradisi kalau sudah nampak mau mati disuruh keluar semua, didatangkan pendeta-pendeta mereka. Gak perlu risau, asal selama hidup orang tua kita itu beriman, amal soleh, dan juga amal solehnya dilakukan berdasarkan ikhlas karena Allah. Allah menjamin meskipun kanan kirinya membimbing dia untuk murtad keluar dari Islam, yusabbitullahu bil qawli sabit, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Kita kan kadang risau dan sering jadi pertanyaan, itu gimana Ustadz kalau orang tua kita mau meninggal di rumah sakit yang bukan Islam, lalu kita disuruh keluar semua? Doakan, tak akan berpengaruh, bimbingan mereka tak akan berpengaruh. Kalau Allah menjaga keimanannya, meskipun dibimbing kanan kiri, ayo murtad, ayo yakini tidak ada Tuhan, ayo, tidak akan berpengaruh. Sebagaimana tidak berpengaruhnya orang yang ditakdirkan Allah akhir kehidupannya tanpa iman,
meskipun kanan kirinya bimbing la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, tetap mereka akan meninggal dalam keadaan kafir. Makanya perlu terus kita mohonkan, itu jaminan Allah. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dijaga, enggak perlu khawatir. Kapan Allah jaga keimanan kita? Menjelang kematian kita dijaga. Kapan lagi? Saat dalam kubur dijaga. Kapan lagi? Saat dibangkitkan nanti dijaga. Kapan lagi? Saat dihisab dijaga. Sehingga saat dihisab kita bisa melewatinya dengan sangat mudah dan cepat. Amin Allahumma amin. Itu ya afdhalul dzikri. Karena enggak ada arti zikir kita, bahkan kesalehan kita, tanpa kita meyakini kalimat agung dan mulia la ilaha illallah. Bahkan kalau kita baca dengan man maddaha, memanjangkan la ilaha illallah, ini akan bisa merontokkan, menghancurkan, merobohkan. Ibarat dosa kita itu benteng yang kokoh, arba'atu alafin minal kabair, 4.000 dosa-dosa besar kita akan Allah hancurkan dengan kita mengucapkan la ilaha illallah dengan memanjangkannya. Apa yang dipanjangkan? La-nya, bukan yang lain. Sebab yang patut dipanjangkan dari bacaan atau kalimat la ilaha illallah itu la-nya, mad jaiz munfasir. Bahkan sampai dikatakan oleh ulama-ulama ahli hadis, andai yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan cara dipanjangkan la-nya, diangan-angan maknanya, tidak punya dosa besar, subhanallah, orang-orang di sekelilingnya, keluarganya khususnya, nanti ke tetangganya, dosa-dosa besarnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian keutamaan kalimat la ilaha. Afdhalul dzikri, zikir yang terutama. Afdhalud du'a, alhamdulillah. Doa yang paling utama alhamdulillah. Orang mau berdoa itu menunjukkan kelemahannya. Maka dalam satu hadis Nabi katakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intisari ibadah. Mengapa dikatakan intisari ibadah? Orang mau berdoa itu berarti dia minta kuat, dia sadar dirinya lemah. Dia minta ilmu, dia sadar dirinya bodoh. Dia minta dicukupi, dia sadar dirinya kekurangan, dan seterusnya. Sehingga mukhul ibadah, intisari seseorang itu sadar bahwa dirinya adalah seorang hamba ketika dia masih mau berdoa, Warwaina fi sahihil Bukhari Nabi Musa al-Asy'ari, dan kami Imam An-Nawawi meriwayatkan dari kitab Sahih Bukhari sebuah hadis dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang mau zikir kepada Tuhannya dan orang-orang yang tidak mau berzikir kepada Tuhannya itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang masih mau berzikir hidup dia, hatinya hidup, dan orang yang tidak mau berzikir ini seperti orang yang mati. Tak ada manfaat hidupnya kalau dia tak mau
Makanya usahakan punya wadhifah yang kita dapatkan dari guru-guru kita, yang guru-guru kita dari guru-gurunya bersambung sampai Rasulullah. Entah tasbih setiap hari berapa kali, sholawat setiap hari berapa kali, rotib-rotib, ada rotib Atos, Abdurrahman Al-Atos, itu gurunya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi rotib Al-Atos itu lebih tua dibanding dengan rotib Al-Haddad, guru dan murid. Ciri khasnya rotib Al-Atos itu bacanya pelan, karena pengarangnya suka pelan. Tapi kalau Al-Haddad, terlebih kalau yang baca para habaib itu cepat, kayak buru-buru itu. Kalau baca Al-Atos itu disarankan pelan. Sebab wafi riwayah Syekh Abdurrahman Al-Atos itu pribadi yang sangat tawadu, pribadi yang sangat santun. Ketika berzikir pun pelan dihayati. Tapi kalau rotib Al-Haddad biasanya terlebih yang baca kalangan habaib itu cepat, kita kalah. Jadi usahakan punya zikir yang terbaik kita dapatkan dari seorang guru. Bukan kok kita beli buku sendiri lalu kita baca kalimat-kalimat zikir dijelaskan di sana dan sekaligus keutamaannya kita amalkan. Kalau kalimat itu memang benar bersumber dari Rasulullah tidak masalah. Cuma tetap beda ketika kita mendapatkan zikir-zikir itu dari guru kita. Entah lewat ijazah khas, entah lewat kita ngaji seperti ini. Ngaji sampai pada penjelasan kalimat zikir itu tetap beda dibanding dengan kita beli buku lalu di sana ada hadis, yang hadis itu nggak perlu diragukan lagi keabsahannya, boleh diamalkan boleh. Yang tak boleh diamalkan dan itu bahaya adalah ketika zikir-zikir dan doa-doa itu bukan dari Rasulullah, karya ulama, itu bahaya. Bahkan kalau di dunia pesantren terkhusus yang amalan-amalan berat seperti puasa dahar, itu banyak orang stres bahkan gila sebab dia mengamalkan puasa tahunan tanpa bimbingan seorang guru, tanpa ijazah. Puasa dalail tanpa ijazah banyak, meskipun tidak semua, tapi banyak yang sebab dianggap sembrono orang-orang seperti itu, meskipun yang diamalkan kebaikan, sehingga biasanya ada ujian, stres, bahkan sampai gila. Naudzubillahimin. Man laisa dzikr, siapa yang enggak punya zikir, kata ulama, maka kalkirt, bagaikan monyet. Orang yang punya wadhifah zikir itu bagaikan monyet. Nabi katakan orang yang enggak mau zikir itu seperti orang mati, tapi orang yang mau zikir ini seperti orang hidup. Warwaina fi sahih Muslim an Sa'ad bin Nabi Waqqas. Dan kami Imam An-Nawawi meriwayatkan dalam Sahih Muslim, karya Imam Muslim disyarahi oleh Imam Nawawi dalam sebuah karyanya yang bernama kitab Al-Minhaj. Jadi Al-Minhaj itu karya Imam An-Nawawi, memberikan penjelasan panjang lebar hadis-hadis yang ada di dalam kitab Sahih Muslim. Kalau Sahih Bukhari disyarahi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, nama kitabnya Fathul Bari. An Sa'ad bin Nabi Waqqas, sebuah hadis dalam kitab Sahih Muslim riwayat sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuk salah satu sahabat al-mubasysyaruna bil jannah, yang diberi kabar gembira dia pasti surga. Radhiyallahu taala anhu radhiyallahu an. Makamnya di mana? Sa'ad bin Abi Waqqas. Makamnya di mana?
Makamnya di mana? Ada yang tahu? Di Cina. Coba. Makom sahabat 10 yang dijamin masuk surga oleh salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas itu meninggalnya di sana. Jadi dakwah Islam di Cina itu sejak zamannya sahabat. Qala ja'a Rabiun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala, satu ketika ada orang Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Badui ini berkata, "Alimni kalaman aquluh." Wahai Muhammad, ajari aku kalam yang bisa selalu aku ucapkan. Ajari aku zikir-zikir yang bisa selalu aku ucapkan. Qala, lalu Nabi mengatakan, "Kul, hei Badui, ucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi rabbil alamin, la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim." Ini aku ajari kalimat, ucapkan terus, jadikan zikirmu. Kalimat panjang tadi, zikir panjang tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi rabbil alamin, la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Namanya Badui yang ngengkel. Haula'i li rabbi, kalimat itu kan untuk Allah. Kalimat itu untuk Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang Maha Esa, tidak ada yang menyekutukannya. Allah Maha Besar, segala puji baginya. Itu kan untuk Allah. Famali, yang untuk aku, yang manfaatnya untuk aku. Qala, lalu Nabi katakan, kul, yang manfaatnya untukmu, baca ini. Diajari doa, Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni. Allahumma ghfirli, ampuni dosaku ya Allah, warhamni, kasih sayangi aku dengan rahmatmu, wahdini, beri petunjuk kepadaku, warzuqni, beri rizki kepadaku. Badui diajari doa yang manfaat untuknya, mohon kepada Allah 4 perkara. 1, mohon diampuni dosanya. 2, mohon dikasih sayangi oleh Allah dengan rahmatnya. 3, mohon selalu dibimbing sehingga mendapatkan petunjuknya. 4, mohon rezeki kepada. Ini juga boleh diamalkan menjadi doa harian kita, diajarkan oleh Rasulullah. Wa ruwaina fi sahih Muslim an Sa'ad bin Abi Waqqas. Sama riwayat dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas terdapat dalam kitab Sahih Muslim radhiyallahu taala anhu qala, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika kami para sahabat sedang bersama Rasulullah, duduk bermujalasah dengan Rasulullah. Faqala, lalu Rasul berkata, ayajizu ahadukum ayyaksiba fi kulli yaumin alfa hasanah. Kira-kira mampu enggak kalian itu melakukan setiap hari 1000 kebaikan, kata Rasul. Mampu enggak? Apakah itu menjadikan kamu enggak mampu mengerjakan? Ayajizu ahadukum, apakah salah satu dari kalian itu enggak mampu ayyaksiba, melakukan fi kulli yaumin, setiap hari 1000 kebaikan? Fasa'alahu sa'ilun min julasai. Ada seorang sahabat yang ikut duduk bersama Rasul bertanya, kaifa yaksibu alfa hasanah ya Rasulullah?
Bagaimana mungkin kami-kami ini mampu mengerjakan kebaikan setiap hari 1000 kebaikan? Kayaknya terlalu berat bagi kami ya Rasulullah. Gak mampu bagi kami untuk melakukannya itu. Qala, lalu Nabi menjawab, mampu, kalian tuh mampu. Yusabbihu mi'ata tasbihatin. Bertasbih 100 kali subhanallah subhanallah, maka ketahuilah tuktabu lahu alfu hasanah, ditulis bagi yang membacanya bertasbih seperti melakukan 1000 kebaikan. Au tuhatu anu alfu khati'ah, kalau tidak ditulis seperti melakukan 1000 kebaikan, andai dia punya 1000 kesalahan, akan dihapus, diampuni oleh Allah sebab bertasbih itu. Jadi tasbih itu dahsyat keutamaannya ya. Terlebih tasbih-tasbih tertentu yang diajarkan oleh Rasulullah dan Rasul jelaskan punya keutamaan tertentu. Seperti pertemuan sebelumnya yang Nabi ajarkan kepada salah satu istri beliau yang bernama Juwairiyah. Masih hafal? Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Boleh subhanallahi wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi, 3 kali dibaca di pagi hari, itu pahalanya sama dengan orang yang zikir mulai sebelum subuh sampai terbitnya matahari. Ada lagi tasbih, Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada ma alimallah wa zinata ma alimallah wa mil'a ma alimallah. Suatu saat malaikat Israfil, bukan Jibril, Israfil turun ke bumi mendatangi Rasulullah mengajarkan tasbih itu. Kalau yang sampai wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim biasa kita baca, yang disebut baqiyatus sholihat. Ada tambahannya apa? Adada ma alimallah wa zinata ma alimallah wa mil'a ma alimallah. Rontok dosa kita, dibangunkan istana di surga sana. Setiap satu tasbih itu kita baca, kalau kita bacanya lebih dari sekali dan itu tiap hari, nggak perlu khawatir. Di sini sampai meninggal ngontrak, di sana kita jadi miliarder. Amin Allahumma. Dan dikasih kebun surga berhektar-hektar. Itu keutamaannya. Ada 5 keutamaan. Di antaranya tadi, lebur dosa. Allah, kita di dunia sudah punya aset di surga, kebun surga yang sangat luas dan istana-istana surga. Apa yang dibaca? Baqiyatus sholihat. Baqiyatus sholihat itu kumpulan dari tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah, tambah adada ma alimallah wa zinata ma alimallah wa mil'a ma alimallah. Oh, itu dahsyat. Sekarang 2 tasbih ini saya jadikan penutup majelis-majelis kami. Karena biasanya kalau tidak selalu dibaca, ibu-ibu khususnya suka lupa. Ya, nanti 1 bulan berikutnya, Ustaz tasbih yang dulu itu apa Ustaz, lupa saya. Udah baca aja setiap selesai majelis. Itu ya, dahsyat. Mudah-mudahan Allah mampukan kita selalu mengamalkannya. Amin Allahumma. Jadi tasbih 100 kali, yusabbihu mi'ata tasbihatin.
yang alhamdulillah di sini istiqomah. Itu luar biasa. Istiqomahkan itu 100 kali. Bahkan kalau di sini bukan hanya subhanallah, tapi subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Dahsyat itu istiqomah. 100 kali tasbih yang kita baca, maka seperti melakukan 1000 kebaikan atau bisa melebur 1000 kesalahan. Alhamdulillah, bagus. Baca. Kadza huwa kitabu Muslim bi jami' riwayat. Wa Abu Iwana ini menjelaskan tentang rawinya saja. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan tasbih-tasbih tersebut dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasul pada kajian pagi hari ini. Amin Allahumma amin. Wa rawaina fi sahih Muslim wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Sudah suruh? Belum? Berapa lagi? Ada pertanyaan? 3 menit lagi, silakan. Ada, Bunda? Oh. Wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Kiai yang sudah memberikan tambahan amalan. Tadi disampaikan orang Badui diajari doa yang seperti kita baca doa di antara 2 duduk itu ya Pak Ustadz, yang Rabbik firli warhamni waj'urni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ketika saya pernah mendengar tuh Pak Kiai disambung dengan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, baru disambung doa itu. Menurut Pak Kiai bagaimana kalau seandainya kita juga ikut mengamalkan gitu Pak Ustadz? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada matur nuwun berarti wong Jawa iki. Doa semuanya baik. Doa yang terbaik, doa yang ada dalam Al-Quran, doa yang ada dalam hadis. Tapi doa tidak harus doa-doa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Semisal itu tadi ada doa yang diajarkan guru kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a dan seterusnya. Tidak apa-apa dibaca. Orang kalau nggak mau doa dia orang sombong. Karena kita belum di makom ridho, kita belum di makom sabar, kita orang awam. Kalau para nabi dan rasul yang makomnya itu sudah di makom ridho, makom sabar, pantang bagi mereka berdoa. Kita nggak mampu. Nabi Ayub belasan tahun dikasih sakit, nggak pernah berdoa minta sembuh. Sebab beliau sudah di makom ridho. Apapun yang Allah tetapkan, tentukan untuknya, meskipun itu keburukan, meskipun itu kesulitan, sabar, ridho, malu. Sebab apa? Membandingkan sehatnya, lapang luas rizkinya, itu masih jauh lebih lama dirasakan dibanding dengan sakitnya. Nabi Ibrahim ini cerita berkali-kali sesuai pertanyaan. Nabi Ibrahim itu ketika dibakar Namrud, apinya besar itu, padam seminggu sebab saking banyaknya kayu bakar. Kaumnya Namrud saking bencinya Ibrahim itu sampai kakek-kakek, nenek-nenek pada ikut ngambil kayu bakar di hutan dikumpulkan untuk membakar Ibrahim. Dibakarlah Ibrahim. Sumpah serapah diucapkan oleh mereka yang benci Ibrahim, meskipun sudah nenek-nenek tua-tua. Orang Jawa bilang modar gue Ibrahim, modar gue wis mati gue, rasakno wis. Ibrahim dalam api kipas-kipas. Ada kisah di sana ketika dimasukkan ke api itu Jibril datang menawarkan pertolongan. Ibrahim, boleh aku tolong? Tegas jawab.
Kalau yang menolong kamu, lah nggak mau. Ya sudah minta saja sama Allah biar ditolong agar kamu aman, agar apinya padam. Jawab Ibrahim singkat, ilmuhu bihali yughni an suali. Loh, apa Allah nggak tahu kalau saya sedang dibakar? Allah tahu kok. Ngapain aku minta Allah? Pengetahuannya Allah bihali tentang kondisiku sekarang, itu yang membuatku yughni an suali. Aku nggak mau minta. Kita mampu ketika kita di masa sulit, sakit, lalu kita nggak minta sama Allah. Belum makom kita. Dan Allah akhirnya berfirman kepada api, dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Kulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kami Allah berfirman, ya nar, hei api, kuni jadilah kamu bardan, dingin sejuk, wasalaman, dan menyelamatkan ala Ibrahim pada Ibrahim. Makanya yang biasa praktek bola api ini doanya, tapi dengan puasa beberapa hari lalu dibaca dengan bilangan tertentu, harus ijazah dari guru. Jangan coba diamalkan sendiri lalu main bola api terbakar nanti. Zaman Allahu yarham guru kami masih hidup, Kiai Haji Maksum Jauhari, Gus Maksum yang gondrong. Nah, itu setiap akhir tahun kita biasa bal-balannya bal-balan geni. Jadi sepak bolanya itu bolanya api. Kadang duren, coba. Kadang gulung-gulung di atas daun-daun kelapa itu yang di situ banyak duri. Ya nggak apa-apa. Ketika ada guru saya pulang coba dipraktekkan, ya meskipun nggak terbakar tapi ya sakit itu masih ada. Tapi saat kita main bola api, ada guru saya setelah ngamalkan itu sama sekali nggak ada rasa panas. Kulna ya narukuni, itu Allah berkata kepada api agar api dingin. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh berkeyakinan bahwa yang membakar itu api. Tak boleh. Yang membakar, yang bikin panas itu api. Terbantah dengan dalil Nabi Ibrahim dibakar api gak kepanasan. Siapa? Tetap al-mu'sir, yang bisa memberi asar, manfaat atau madharat, Allah. Ya, jadi doa apapun silakan. Terlebih kalau itu kita dapatkan dari guru kita, lebih utama. Kalau tidak doa dari Quran, dan kalau Quran dan hadis silakan langsung amalkan. Itu pun yang terbaik tetap dapat dari guru. Cuma kalau doa-doa yang tidak ada dalam Quran dan hadis, itu karya ulama-ulama kita, yang terbaik kita dapat dari guru. Paham ya Bunda? Gak masalah. Pokoknya doa mukhul ibadah, doa intisari ibadah. Sebab selama seseorang masih mau berdoa, maka dia mengakui kelemahan dan kekurangannya. Tapi itu kita orang awam, kalau sudah di makom ridho dan sabar seperti para nabi dan rasul, mereka malah pantang berdoa. Nabi Musa keadaan genting, tak ada pilihan, maju mati tenggelam, mundur mati kena pedangnya Fir'aun, nggak berdoa, malah bersyukur, malah memuji Allah dengan mengatakan Allahumma lakal hamdu. Coba, ini orang dikasih ujian bukan hanya sabar tapi bersyukur. Tapi sebab bersyukurnya Nabi Musa, Allah kasih solusi. Musa, tongkat yang di tangan kananmu pukulkan ke laut. Solusi menjadi jalan yang bisa dilewatinya. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhum. Waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Waj'al jami'a man hadara fi hadzal majlis dzurriyyatahum
من أهل الاستقامة من أهل الاستقامة وارزقنا وإياهم حسن الخاتمة. اللهم انفعنا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا زدنا علما نافعا عملا صالحا. صلى الله على سيدنا محمد وآله. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.